Hey again everyone, welcome back again. Ini video update just a moment before NFP dan unemployment rate. Seperti yang kalian lihat ya, kondisi saya juga baru bangun nih teman-teman. Tapi langsung kasih update karena pergerakan market hari ini dibantu sama Nvidia ya. Jadi ketolong banget sama Nvidia itu di last minute banget. Sekitar jam 4 subuh dan membantu Bitcoin untuk bisa closing kembali bertahan di atas level $91.000. Jadi tadi subuh banget teman-teman ya, saya ada bilang ke teman-teman di grup Telegram juga, kalau Bitcoin closingnya di bawah 91.000, well we can expect dia bisa testing sampai ke 87.000 gitu. Jadi kayak dragging atau selling pressure bisa sampai ke sana. Dan internal structure-nya juga sama ya, jadi kita ngelihat bahwa itu krusial gitu. Ketolong dong gara-gara data Nvidia ngangkat jadinya ya. Dan saya pikir kalau memang mencari indikasi untuk reversal, this is exactly what we need gitu. Cuman tanggapan saya gini guys ya, walaupun data Nvidia-nya bagus ya, kalau kita lihat dari earning report kemarin teman-teman menunjukkan kalau Nvidia itu growth-nya bagus ya. Kalau nggak salah tadi 57 miliar dolar ya. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi ya pokoknya earning per shares-nya ya itu beat the expectations gitu. Jadi ini bagus banget. Nvidia langsung recovery dengan luar biasa ya, jump by 2.85% after market close. Jadi market close-nya itu di 186,5 dolar US dollar. Di sini kita lihat udah lanjut ke 195,95. So dia rebound lagi dan naik lebih signifikan gitu. Itu dibantu sama dia punya earning report gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa ini cukup krusial? Saya pikir bisa membantu meringankan kekhawatiran para pelaku pasar ya, sehubungan dengan kondisi kekhawatiran terkait dengan saham-saham yang berhubungan dengan ya AI gitu kan. Jadi apakah AI akan bubble dan bla 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 gitu. Ternyata Nvidia bisa nunjukin kondisi yang bagus gitu kan. Dari reportnya oke banget gitu. Revenue-nya masih tinggi, kemudian dia punya dia punya saham juga langsung rebound ya. Padahal sebelumnya banyak para pelaku pasar udah betting kalau Nvidia itu akan cenderung nggak bagus gitu ya. Makanya kalau kita lihat nih dalam beberapa hari terakhir itu terus-terusan jadi tekanan jual. Nvidia-nya terus-terusan dalam keadaan menciptakan lower high dan lower high dan lower high. Baru semalam aja tuh bukan semalam lah, tadi pagi jam 4 pagi gitu ya. Baru setelah itu dia terrecover gitu. Balik lagi dorongannya selamatnya gara-gara running calendars ya. Running calendars lagi saya baca tulisan running calendars guys. Hari ini by the way ada Walmart, tapi Walmart harusnya nggak terlalu signifikan. Setelah itu udah nggak ada lagi ya. Jadi minggu ini terakhir itu ditutup dengan Walmart. That's gonna be the biggest gitu. Dan kalau teman-teman ada fans Manchester United nih, ada sahamnya juga. Saya nggak tahu tuh kalian beli atau enggak. Cuman kemarin Nvidia balik lagi, revenue aktualnya bagus banget ya, di atas forecastnya sendiri 54,9 miliar dolar, ternyata lebih 2 miliar dolar. Kemudian earning per shares-nya itu tadinya estimasinya 1,26, ternyata 1,3. Ada kejutan, ada surprise gitu ya, sekitar 3,5% lebih tinggi daripada yang diestimasikan. Nah, kabar baik itu kemudian disambut Wall Street dengan kegembiraan. S&P 500 dan juga Nasdaq sama-sama rebound. Dan kalau teman-teman perhatiin nih, terutama buat S&P 500 on the weekly time frame, kita tuh lagi struggling banget sebetulnya, bertahan di atas exponential moving average 8. Tapi balik lagi ya, ini yang menurut saya menarik gitu. Kalau kita lihat, kita zoom out gitu, I don't think we see some kind of a fearful condition ya. Jadi balik lagi nih, kemarin kita udah bahas berkali-kali sama teman-teman bahwa pembuat market, bukan pembuat sih, tapi pendorong market untuk mengalami kondisi saat ini, terutama Bitcoin, itu adalah sentimen tok ya, kekhawatiran atas kemungkinan the Fed tidak jadi rate cut. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini pricing in-nya makin parah
Kalau kemarin masih 50-50, just a day ago ya itu masih 50-50. Sekarang kondisinya udah 29,4% the Fed melakukan rate cut dan 70,6% the Fed hold rate-nya. Jadi dia tidak melakukan rate cut. Tapi marketnya recovery, ya kan? Start rebound. Nah, ini makanya saya bilang apa? Tadi saya ada sempat sampaikan ya di awal bahwa ini masih fragile, ya, masih rapuh teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita data dependent, ini lebih krusial dibandingkan dengan earning report-nya. Ya, earning report itu sifatnya bisa jadi sesaat. Kenapa? Karena market euforik gitu. Yeay, bener kan? Kalau AI itu belum sepenuhnya bubble gitu. Anda bisa lihat tuh, revenue-nya bagus kok, ya kan? Hasilnya oke kok ya. Kalau saya pegang sahamnya, saya jadi sedikit lebih kaya. Ibaratnya kan gitu, teman-teman. Jadi orang berpikir bahwa ini bisa jadi momentum yang tepat gitu ya untuk market mungkin shifting. Well, kalau kita bilang kayak gitu boleh lah ya. Dalam artian konteksnya begini. Kalau dari kemarin kita nunggu kayak apa sih ini katalisnya, apa sih ini katalisnya gitu ya. Kok kelihatan nggak ada demand ya. Marketnya kok lesu-lesu aja gitu. Udah gitu ETF-nya outflow terus beberapa hari terakhir gitu. Otomatis kan jadi concern ya. Tapi kalau kita lihat lagi guys, sekarang ETF-nya masuk ya 75,4 juta dolar. Ya saya pikir kita punya teori tepat lah. Dalam artian kalau kita ngelihat net flow-nya lagi kenceng-kencengnya, justru itu berpotensi tuh jadi swing high atau jadi local top-nya. Kalau lagi outflow kenceng-kencengnya, itu berpotensi juga untuk jadi local bottom atau jadi swing low-nya dari pergerakan harga Bitcoin. Jadi ETF klien itu yang notabene-nya lebih banyak retail juga, ya sama, mereka acting as a retails gitu ya. Dan sementara kalau kita lihat dari sisi yang lain gitu, spesifik, maksudnya sisi yang berbeda, lebih bagus gitu. Saya mau buka Bitcoin entities ya teman-teman. Ini kemarin saya menemukan temuan menarik. Jadi kalau teman-teman lihat di sini nggak kelihatan ya. Coba saya geser dikit dulu deh. Nah tuh ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini kan adalah jumlah wallet holders yang pegang Bitcoin lebih dari 1.000 gitu. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ini spesifiknya beberapa waktu terakhir ya. Sejak kita mencapai level 90.000 dolar. Jadi kalau misalkan, saya zoom in aja kali ke sini ya tuh. Kalau kita lihat nih, dari waktu November tanggal 8, tanggal 9 itu kan Bitcoin masih 100.000, 101.000 dan seterusnya gitu. Cuma begitu dia akhirnya break di bawah 100.000, kita bisa lihat nih ya, 94.000 tuh wallet yang beli Bitcoin lebih dari 1.000 Bitcoin itu nambah guys, dari 2053 tuh ke 2070. Walletnya langsung nge-spike gitu. Oke, konsolidasi beberapa hari sampai dengan hari ini sih masih bolak-balik aja, situ-situ aja gitu. Cuman kalau kita perhatikan, kelihatannya yang paling banyak buang barang itu bukan para whales yang ini gitu ya. Justru mereka ngelihat itu sebagai opportunity. Dan kalau teman-teman perhatiin ini sebenarnya ada short term holders terus nambah ya. Mereka terus melakukan akumulasi terhadap Bitcoin. Cuman kalau terakhir-terakhir tuh kondisinya waktu di sini udah mulai bersilangan nih ya. Bitcoin 100.000, 100 ini ya, begitu ada bantingan itu kita ngelihat short term holders yang bukan short term holders lah. Mereka yang beli Bitcoin ya dari sini nih pelan-pelan mulai bertukar barang. Jadi yang kita perhatikan itu adalah address yang holding Bitcoin lebih dari 1.000 dan 10.000. Teman-teman bisa lihat ya, kalau 10.000 sih nggak banyak wallet address-nya gitu, tapi nambah gitu ya. Artinya apa? Ada proses pertukaran barang dari para whales ini dengan para retailersnya gitu. Jadi kalau dilihat dari para retailersnya, address with balance yang kurang, yang cuman lewat 10 gitu, Bitcoinnya udah lagi turun ya kan. Mereka panic selling, ada jualan lah, ada proses berjualan gitu. Sementara yang address yang di atas level tertentu, di atas Bitcoin tertentu tuh malah justru bertambah gitu. Dan ini mengindikasikan kalau ada proses akumulasi yang berlangsung. Ya tapi memang nggak cukup ya. Kalau kita lihat proses akumulasi ini nggak cukup, kenapa? Karena bukan langsung dianggap sebagai sentimen yang sangat positif. Ya paling tidak memang kalau proses akumulasi nggak bisa langsung sejalan dengan harganya gitu ya. Konteksnya di sini bukan berarti dia langsung bam gitu mantul. Kadangkala proses akumulasi dilakukan secara bertahap. Makanya kalau kita pengen lihat market creating bottom atau creating semacam swing low, biasanya dia perlu proses konsolidasi dulu
Ya bisa takes time lah teman-teman ya. Dia konsolidasi dulu before finally dia beneran bounce gitu. Ya itu kira-kira. Nah guys, untuk kondisi malam hari ini kalau kita lihat kan sebenarnya udah antara dia bisa successfully breaking out atau tidak gitu ya. Ada level yang saya perhatikan sebenarnya adalah si exponential moving average 100 dan ada internal order blocknya dari perspektif time frame 1 jam. Jadi beda lagi nih ya, kalau kemarin lebih kecil kita ngambil 15 menit, sekarang udah di shift. So itu kabar baik. Jadi kalau misalkan ditanya ini Bitcoin berpotensi rebound nggak? Iya, minimal 15 menitnya gitu. Tapi 15 menit itu nggak kuat. Kalau kemarin 15 menit kayak gini nih tuh. Ya, tapi ternyata dia apa? Di sini kalau teman-teman lihat, ini jadi lower high gitu kan. Nah, sekarang kita udah punya lower high yang baru di zona tersebut. Walaupun 15 menitnya udah shift, tapi saya belum confident kalau itu belum di take out. Dan ada syarat teman-teman ya, perhatikan. Syaratnya itu adalah, ini kalau kita lihat kondisi MACD dalam keadaan bullish divergence, kemudian EMA 100 sudah lagi dites gitu. Nah, ada satu syarat yang saya pengen lihat terjadi dulu nih pada Bitcoin, teman-teman. Jadi, kalau dia mau take out itu, saya berharapnya triggernya bukan pada saat jam-jam kayak sekarang. Ya, jadi kayak nih Asia, London gitu. Kalau dia tembus tuh, wah, tetap menurut saya concerning gitu ya. Belum begitu confident untuk mengatakan bahwa okay, we finally see the potential bottom yang ini itu benar-benar tervalidasi menjadi bottomnya gitu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena seperti yang saya balikin lagi ke yang tadi di awal, kondisi saat ini naiknya itu fragile ya. Dukungannya dari S&P dan Nasdaq yang sama-sama recovery gitu. Jadi Bitcoin ngekor, tapi kalian bisa lihat momentumnya nggak sekenceng S&P 500 dan juga Nasdaq yang reboundnya lebih impulsif gitu kan. Jadi apa yang menjadi trigger lebih tepat untuk Bitcoin rebound? Balik lagi ke penjelasan saya kemarin, yaitu seputar data tenaga kerja yang akan dirilis pada malam hari ini. Dan kemarin itu kenapa angka ini berubah secara drastis ya teman-teman? Itu gara-gara ada ini kan, apa namanya, FOMC meeting minutes ya, atau report ya. Reportnya itu dikeluarin, jadi kalau teman-teman cek tuh di meeting calendar, ini sebenarnya setiap kali kita habis meeting, jadi misalnya contoh meetingnya tanggal 28-29 gitu kan, minutes saya itu dirilisnya adalah 3 minggu setelahnya tuh. Ini baru aja saya refresh, langsung keluar teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak tadi tuh kosong kan, terus tiba-tiba ada gitu, ya itu karena memang 3 minggu setelahnya baru dirilis. Jadi di dalam minutes report ini kalau teman-teman cek di PDF-nya, ini adalah hasil note to land dari pertemuan mereka yang dilakukan secara tertutup. Jadi kalau teman-teman cek nih sebenarnya dari sisi kalender ya, terus kalian cari meeting, nih board meeting. Oke, terus teman-teman lihat di kemarin ini previous ada open board meeting, kemudian mana tuh? Oh, di sini aja langsung ya. Saya lupa, maaf guys. Jadi kalau kita lihat, ini ada open board meetings sama ada closed board meetings. Nah, waktu kondisi tanggal 28-29 atau setiap kali kita mau dapetin Fed statement. Ya, ingat ya, Fed statement itu yang tadi saya tanggal-tanggalnya tuh teman-teman perhatiin. Oke, ini saya keluarin aja lagi deh biar nggak ini salah ya tuh. 28-29 itu meetingnya tuh secara tertutup ya, close. Jadi orang nggak bisa lihat gitu, tidak transparan teman-teman ya, tidak open publik gitu. Bahkan tadi pagi juga sebenarnya ada close meeting nih, tanggal 20 November tuh ada close meeting ya. Dari the Federal Reserve. Saya udah cek sih meeting details yang ngebahas tentang apa. Kayaknya mereka pengen coba melakukan pengen supervising atau pengen nge-review perbankan di US kondisinya saat ini gimana gitu. Nah, tapi balik lagi ke close meeting tadi. Jadi after close meeting itu 3 minggu setelahnya baru keluar reportnya. Reportnya itu baru kita bisa baca. Oh, pada saat meeting mereka ngomongnya ini gitu kan. Nah, intinya waktu close meeting itu berjalan membuat mereka mengambil kesimpulan ini. Ada 3 nih teman-teman. Di highlight sama Financial Juice ya. Jadi several said December cut would be appropriate ya. Ini akan tepat untuk dilakukan. Tapi banyak yang bilang atau banyak yang melihat kalau December rate cut itu tidak appropriate. Ya. Di sini langsung menjadi trigger dari perubahan angka ini. Padahal sebetulnya kalau kita berpikir lagi, ya kita pikir dengan logik gitu ya. Ini kan adalah report
tanggal 28-29. Setelah tanggal 28-29, beberapa anggota-anggota Federal Reserve itu sudah memberikan statement-statement terbaru. Seperti di sini ada Stephen Miran, ya. Ini kalau kita lihat tanggal-tanggalnya nih ya, ada Lisa D. Cook, kemudian ada Vice Chair Philip N. Jefferson, ada Stephen Miran, Michael S. Barr, kemudian ada Christopher J. Waller, Michael S. Barr, dan Stephen Miran lagi. Jadi ada beberapa yang udah kasih pandangan lagi. Ini yang nggak terrecord ya. Ini yang terrecord kan di sini. Kalau yang tidak terrecord itu kan juga ada banyak teman-teman ya. Seperti biasanya kemarin siapa ya teman yang cukup dovish gitu, cukup hawkish ya, saya lupa lagi, nanti saya harus cek lagi teman-teman. Nah itu statement-statement itu yang udah diperbaharui ya, dan kembali lagi angka tersebut itu belum dipengaruhi oleh kondisi economic calendar, yang maksud saya ekonomi data yang akan dirilis pada malam hari ini, dan itu adalah non-farm payrolls dan unemployment rate. So I think still ya, the crucial moment will be depending on non-farm payrolls dan unemployment rate. Nah berdasarkan yang saya baca di sini, ini ada rangkuman gitulah ya teman-teman ya. Recent drip of private sector employment data released during the government shutdown is painting a picture of a labor market that is clearly losing steam. ADP figures showed September private payrolls falling by 32K. The first decline in a while and surprise versus expectations for gain. October brought 42,000 jobs, but growth was front-loaded early in the month and faded as it progressed, underlining fragile momentum. Meanwhile, the initial jobless claim rose to 232,000 number ya, pokoknya angkanya segitu teman-teman ya. For the week ending 18 October, blah 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 blah, federal workers claim more than double year on year in some weeks because of furlough tied to the shutdown. Despite this rise, layoff remain historically low, katanya begitu, reinforcing the idea of a low fire labor market. Jadi katanya pemecatannya nggak terlalu signifikan. Padahal sebenarnya kalau saya lihat layoff-nya lumayan gede sih ya. Tapi itu memang starting Oktober. Kalau September ya nggak tahu tuh ya. Kayaknya belum terlalu teman-teman. Cuman dari data-data yang sudah tersajikan, sebetulnya cukup berat ya. Kalau kita melihat unemployment rate itu dalam keadaan membaik, malah ada tendensinya itu mengarah ke yang lebih buruk gitu. Tapi kalau misalkan kondisinya mengarah ke yang lebih buruk, harusnya ditanggapinya itu adalah meningkatnya kemungkinan the Fed kembali rate cut. Ini bisa jadi 50-50 lagi gitu ya. Saya sebenarnya bingung ya kalau kondisinya udah kayak gini. Ini bahkan first time loh guys ya. Jadi setelah bertahun-tahun lamanya ya saya di market, Fed Watch Tool nunjukin 50-50 itu tuh udah jarang banget gitu. Ya, biasanya antara 80% gitu, udah yakin deh, kayak gini nih 70% nih saya rasa ini udah yakin deh gitu. Tapi ntar bisa berubah lagi, cuman 50-50, kayak kemarin tuh 50-50 tuh menurut saya gila gitu ya. Kapan lagi kita dapat angka segitu? Kenapa? Saking kepecah belahnya. Jadi kalau kita lihat dari yang tadi dijelaskan, sebenarnya kan ini kesimpulannya sederhana. Sebagian anggota Fed setuju rate cut, sebagian nggak setuju, udah selesai gitu. Anggota Fed-nya aja galau gitu. Dan kenapa mereka bisa galau? Kekurangan data. That's it gitu. Jadi per meeting mereka dijalani tanggal 24-29, ingat, itu US government masih shutdown. Kalau sekarang kan udah mulai berjalan, kita juga udah lihat data-data akan dirilis kembali. Walaupun yang September doang ya, yang Oktober ternyata enggak. Tapi itu cukup lah. Ya, dalam konteks di sini bisa kasih clue ke mereka, ini menurut lo orang gimana gitu ya. Jadi mereka bisa kasih penilaian lebih lanjut. Ya, but for now guys, to be untuk conclusionnya, ini key resistance level. We need to see the price breaking out dari sana. Jika valid, apalagi karena NFP atau unemployment rate, ini harusnya bisa jadi indikasi bottoming. Tapi kalau misalkan kita masih mengalami rejection, apalagi kalau setelah data NFP unemployment rate, saya sih juga masih no action gitu. Kalau kayak gitu ceritanya ya, probably saya baru akan ada action lagi kalau di angka 87 ribuan gitu. Tapi kalau misalkan dia bisa bounce dari sini, we can see a clear confirmation adanya market structure shift yang maybe saya bisa jadi manfaatkan untuk either itu DCA atau ya pokoknya saya berencana untuk
ya manfaatin naiknya inilah ya di momentum singkat ini gitu. Ya probably kayak gitu sih. Jadi kemarin kalau misalkan short biasnya menurut saya works ya, at least di sini kondisinya udah beberapa udah ada yang turun gitu. Walaupun kalau saya pribadi sih nggak kayak execute ya, kayak save ini nggak nyampe ke range yang saya mau. Kemudian saya ada lihat AIA juga kemarin posisinya di sini ya, sell shortnya di sini. Sebenarnya opportunity gitu. Dapet sih, kenceng geraknya teman-teman ya. Tapi ya memang kondisi kemarin itu gak sepenuhnya mantep lah kalau menurut saya. Ada beberapa yang masih masuk watchlist kayak useless baru mau retest gitu. Meanwhile yang di-execute adalah long pada Volks. Dan kemarin sempat long di Hyperliquid, tapi saya decide close di entry. Just a moment before dia drop. Ya, kalau udah kayak gini udah ketar-ketir gitu ya. Walaupun akhirnya dia rebound sih, cuman ya udahlah masih ada satu posisi yang running di Volks. Dan Bitcoinnya udah saya cuma tinggal nunggu itu aja ya. Kalau untuk saat ini clue yang saya bisa berikan mungkin itu. Oke, so that's gonna be the crucial update for today. Thank you very much guys buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali di update market berikutnya. God bless to everyone. Cheers and bye bye guys.